the music is bringing, we're flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart's so full, I'm devoting myself to the night. There's no motive. Nah, di mobil ini kita ada pemasangan Valvetronic ya, Valvetronic exhaust, tapi dia tidak ganti dari downpipe. Jadi kita ganti bagian setelah downpipe ke belakang ya, kita bilang itu catback. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, sekarang gue hidupin. Oke. Nah, jadi ini ketika terbuka, suaranya lebih kencang ya. Ini kondisi terbuka nih, kalau kita gas. Nah, kalau kita tutup, klik, digas, kayak standar. Nah, jadi ketika lagi dipakai sama istri atau driver biar nggak berisik, kita tinggal tutup, dan ketika kita mau sporty, kita tinggal buka. Nah, menurut gue sendiri kalau nggak ganti full exhaust itu juga sebenarnya enak buat daily, karena suaranya jadi tidak terlalu pecah atau cempreng begitu ya. Masih enak banget buat di-enjoy suaranya, jadi buat nyetir jangka panjang tuh kepalanya nggak pusing. Nah, terus ada satu lagi pemasangan yang kita lakukan di mobil ini ya. Di dalam kita ada namanya pivot throttle controller. Jadi di mana aslinya itu standarnya dia tidak ada buat atur respon gas. Nah, setelah pakai ini, jadi kita bisa atur bukaan gasnya bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jadi contohnya nih, ketika di sini ya kita set di R5, ketika kita gas, nah ini gasnya cuma 10% aja, udah terbuka sekitar 50-60%. Nah, kalau dibikin standar gas kayak tadi, tuh gasnya paling cuma 30-40%. Dibikin lebih lemot juga bisa buat lebih irit. Kalau kita gas kayak tadi, bukanya lebih sedikit lagi. Nah, jadi setelah sudah di remap pun, kalau respon gasnya masih telat itu rasanya nggak enak guys. Jadi dipasangi alat ini ya dari Jepang nih, pivot, udah pasti durable, tidak pernah ada masalah, dan juga modenya itu ada 3 mode sehingga kita bisa pilih mode yang kita mau dengan lebih cepat dan lebih kepake gitu. Oke, sekarang kita akan ngemudi ya dengan standar mobil nih. Jadi dia juga ada semacam kayak comfort, sport mode gitu. Kita akan pakai yang comfort aja ya, karena kalau di sport mode biasa setirnya jadi agak berat. Itu biasanya kalau di mobil yang ada adaptive suspension, shocknya juga lebih keras. Tapi di GLE 400 ini kita cek shocknya masih pakai yang biasa sih. Nah, jadi kita akan pakai yang comfort setelah kita udah remap ini, dan sekarang exhaustnya gue buka aja ya, biar kedengeran suaranya dari dalam mobil nih. Nah, kita akan coba ngendarain di sekitar sini aja sih. Nah, dengan mode standarnya aja sebenarnya setelah kita remap itu udah jauh berbeda ya. Jadi ketika diinjak, tenaga tuh udah langsung keluar. Tapi memang masih ada sedikit delay-nya, itu khasnya Mercy ya. Jadi throttle-nya itu kalau kita injak nih, tuh kayak masih ada ngeden dulu. Throttle delay khas Mercy-nya memang masih ada sedikit gitu, tapi tenaganya udah langsung keluar. Nah, kita coba sekarang kalau di sport mode. Kalau di sport mode memang lebih berkurang ya delay-nya. Kita coba nih, gas gini. Wow. Ya, tenaga udah jauh banget. Sekarang tenaganya udah keluar, tapi buat yang pengen lebih lagi ya, walaupun di comfort mode sekalipun, sekarang kita balik lagi comfort mode. Nah, kalau buat yang pengen gasnya lebih dahsyat lagi, jadi kita tinggal pakai respon daripada Pivot 3 Drive Pro ini. Sekarang kita coba di R3 aja deh, karena kita dalam komplek. Ya, kita coba nih sekarang dengan gas seperti tadi, colek dikit aja, mobilnya tuh udah langsung nyuntik gitu loh. Jadi perbedaannya itu ada di dia punya respon gasnya. Dengan throttle pivot ini mempengaruhi kita punya nyetir mobil tuh jadi lebih galak gitu ya. Atau sebaliknya juga seperti yang gue bilang, bisa dibikin lebih lemot untuk lebih irit, dan misalnya kita disetirin driver gitu, atau misalnya istri dan anak yang nggak biasa bawa mobilnya, kita bikin lebih lemot. Buat nanjak ya, jadi mobil ini sendiri udah twin turbo 3000 cc, tapi
bodinya tuh berat, gede. Nah, sekarang kita coba nanjak nih. Gue cuman pakai sekitar 10% gas. Tuh. Mobilnya tuh enteng banget untuk akselerasi. Nah, jadi yang sering buat kayak jalan-jalan nanjak gitu ya, punya mobil ini biasanya pasti kesel banget, responnya nggak enak. Nah, ini gue cuman gas 10% aja, 15% mobilnya udah langsung laju. Dan exhaust-nya sendiri bisa didengar, bikin suara lebih sporty ya. Jadi kita nyetirnya juga lebih wow gitu. Kita coba lagi. Wow. Oke. Nah, sekarang kita coba ya di mode Eco ya. Kita coba taruh di mode Eco 5 nih. Ini jadi lemotnya yang paling berasa. Tapi ini dipakai buat nyaman-nyaman, cari irit. Nah, gue akan gas seperti tadi lagi. Kita lihat responnya sekarang. Nah, jadi throttle-nya itu langsung di limit sehingga tenaga mobilnya juga nggak langsung mental gitu mobilnya. Tapi ketika kita perlu untuk ibaratnya emergency ya, motong apa-apa, kita injak gasnya mentok, dia akan keluar juga tenaganya. Seperti ini contohnya. Ini gue gaspol. Nah, jadi kan multifungsi ya, kepake banget. Kurang lebih kayak begitu guys. Nah, jadi buat kalian yang punya mobil GLE 400 ya, ini yang tipe coupe nih. Jadi ada juga yang biasa yang bentuknya agak kotak boxy, mesinnya sih sama aja. Nah, intinya jadi kalau punya mobil ini, mendingan dimodif. Jadi biar kalian nggak bosan dan rasanya tuh bisa kayak apa ya, GLE 43 aja tuh exhaust-nya nggak seenak ini suaranya. Dan tarikannya juga belum tentu lebih mantap dari ini. Nah, jadi setelah kita modif seperti ini, bahkan GLE 43 pun akan lewat ya larinya ya. Jadi kemarin kita ada pemasangan air filter, terus udah gitu pivot throttle controller, exhaust, dan kita remap ECU-nya. Jadi dengan paket seperti ini, basic, terlihatnya juga masih kayak standar aja, suaranya beda jauh, larinya udah nampol, dan juga bisa diatur respon gasnya dari alat itu. Nah, jadi kita membuat mobil GLE 400 yang tadinya agak membosankan ya, jadi tampilan keren tapi nggak ada suara segala macam, sekarang jadi lebih sporty, lebih enak dipakai, dan pokoknya jadi mantep deh pokoknya. Nah, jadi buat yang punya mobil ini langsung aja mampir ke workshop kita, nanti biar kita bisa discuss ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kalian modifnya apa aja. Intinya jadi seperti ini. Mudah-mudahan dengan video ini kalian terbantu mengenai modifikasi di GLE 400 ya. Jadi performance stage 1 ini namanya. Kalau stage 2 biasanya downpipe-nya juga diganti segala macam. Tapi buat kalian yang buat daily, saran gue seperti ini udah cukup. Oke, sampai sini dulu videonya. Gue Davin pamit diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.